Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anis Muhammad, pernah di cyber security atau IT security dan resmi menjadi isi konsil trainer atau instruktur. Saya sampaikan ini agar teman-teman yakin dengan saya, karena butuh kredibilitas untuk bisa menguraikan. Ya, belakangan ini cyber security lagi viral mengenai virus yang menyerang mobile banking. Nah, di sini letaknya yang teman-teman harus membedakan virus APT, itu Advanced Persistent Test. Serangan itu ditujukan ke satu target atau di dalam target yang lain juga, tergantung suksesnya dia. Jadi yang dianggap lemah itu targetnya yang jadi sasaran. Jadi kalau dilihat dari beberapa orang, termasuk yang di teman saya di Jakarta Utara sama di Condet ibu-ibunya heboh, berhasil menipu, karena kalau perempuan kan rasa penasarannya tinggi ya, jadi dicoba jalanin, hilang semua. Nah, kalau yang di Jakarta Utara ini alhamdulillah belum sempat merusak. Kalau saya yakin sih ini target sasaran utamanya adalah bukan WA, tapi nomor HP di cloning sama mereka. Kenapa kok mereka mudah cloning? Karena mungkin udah tahu prosesnya di customer service provider GSM atau yang dengan cara, kalau kita membeli baru kan SIM card udah ada itu ya, kayak seperti kartu tol. Ya, jadi targetnya adalah SIM card di cloning. Tujuannya mereka mau menjalankan aplikasi mobile banking jika ada, yang menjadi hal yang berisiko. Seperti saya dulu internet banking berisiko, walaupun pakai token seperti kalkulator kecil, generate 6 digit angka yang berlaku 1 menit, itu pun bisa diakalin sama hacker yang mengetahui proses dalam web melalui browser. Aplikasi itu berjalan seperti apa, alurnya diperiksa satu-satu. Nah, di sini kita ambil ini sehingga sekalipun pakai dual authentication, 2 kali authentic, pakai password, pakai token, sekalipun itu tidak cukup. 10 untuk masuk password, pegang 10 password nggak ada guna, karena dia udah nyusup di belakangnya gitu. Jadi percuma. Yang penting yang sekarang ini, saya pun di HP ini punya mobile banking living mandiri. Sebenarnya ada mobile banking dari bank-bank papan atas lain seperti BNI, BCA. Nah, teman saya itu ganti profil nomornya untuk meyakinkan yang lain untuk diakalin juga. Jadi logo foto teman saya itu diganti dengan BNI.
bayangkan. Jadi penipuannya benar-benar membahayakan gitu. Selain cloning nomor HP, WA itu mau ditaruh di HP-nya dia. Tapi alhamdulillah sih teman saya yang satu ini, saya nggak tahu yang ibu-ibu pengajian di Condet, itu saya kurang tahu apakah. Mungkin ada yang sama, cepat tanggap, ada yang membahayakan, belum tahu apa. Jadi virus yang disebut advanced persistent threat ini, advanced persistent threat itu sekitar tahun 2000 maraknya itu ya 2017 kurang lebih lah tahun segitu. Jadi yang pertama, kalau nomor dari cloning, bikin surat pernyataan, nomor tidak bisa dipakai, dibajak, lapor ke kepolisian. Yang waktu itu saya juga kena waktu masih jadi instruktur isi konsil. Kita harus tahu larinya uang itu kemana. Seperti saya kan nabung di Mandiri, diambil di ATM Mandiri. Oleh siapa ATM-nya penjahat ini, hacker yang jahat, itu ada di bank mana, saya tahu banknya. Saya bikin minta pernyataan dari pihak bank, saya lapor ke polisi, semua udah saya lengkapi, saya ajukan ke Bank Mandiri, dan Bank Mandiri ini rasional, bukan kerjasama yang jahat ya. Soalnya saya juga nggak tahu orangnya orang Rumania, katanya Belarusia, atau memang di situ jago-jago IT luar biasa ya. Sama seperti di Indonesia, cuma fokusnya beda-beda. Di Indonesia fokusnya nggak untuk kejahatan. Jadi kalau yang di Rumania atau di mana itu sengaja untuk berbuat jahat gitu. Ya, jadi kembali ke ini, masuk kategori advanced persistent threat. Jadi dia nyerang awal, direspon nggak sama korban. Kalau direspon, maka tindakan berikutnya dia akan connect remote, bisa ngerjain apa saja tanpa sadar yang pemiliknya itu dibajak. Ya, sekarang ini memang gitu, internet banking sama mobile banking beda. Kalau mobile banking Android ataupun Apple, itu yang install bagusnya dari Play Store sama Apple saya kurang lupa itu apa, Apple Pay atau apa. Pokok download aplikasi-aplikasi, khususnya juga aplikasi untuk mobile banking ini, itu lebih bersih dari kita diterima dari teman. Itu jangan. Kalau ada mau tertarik, kita ke App Store untuk Apple dan Play Store untuk Android. Ya maksudnya advanced persistent threat, dia ancaman itu udah bercokol dari sejak kapan gitu, dia bisa mengendap sampai sebulan bisa di targetnya. Teman saya juga kaget, dia yang ngerjain kok teman dekat. Masalahnya bilang ada kartu undangan begitu.
Jadi hati-hati ya teman-teman. Sebenarnya advanced persistent threat, jadi istilahnya kayak pasukan komando di drop dulu di target untuk lihat situasi. Kalau situasi sudah aman, dia connect dengan reverse connection, seolah-olah dia yang dari internal terhubung ke target yang di luar. Padahal itu reverse connection, harusnya dari luar connect. Tapi ini udah tekniknya canggih, jadi itu dia bercokol di situ. Tapi intinya masih alhamdulillah heboh, telepon bisa belajar, registrasi, insya Allah passwordnya nggak kena juga gitu ya. Di encrypt itu lebih bagus. Pasti living sudah memastikan lebih baik dari yang sebelumnya. Ya itu teman-teman. Jadi kalau jangan dicoba itu jalankan. Kalau misalkan target dia ngirimnya APT untuk ransomware, wah bahaya teman klik hilang semua data di encrypt. Jadi satu hard disk di encrypt. Kalau Android storage-nya internal storage sama eksternal kalau ada di encrypt dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ada kekurangan sedikit. APT itu bermacam-macam. Teknik yang paling banyak digunakan langkah awalnya social engineering. Jadi dari dalam dia coba mengakali orang-orangnya. Sebab social engineering ini paling ampuh orang awam bisa ngerjain. Contoh, ada satu pegawai dikontrak karena pajak gitu kan, terus sebulan dia permisi resign kan, ngulangin USB. Nah ternyata ini yang berbahaya. USB-nya udah mungkin sama pacarnya dia atau siapa, kakaknya atau apa, ini kamu kasih pulangin tapi saya udah isi ancaman. Nah itu gitu, social engineering itu dengan cara komunikasi antar manusia. Ini Pak, saya balikin, iya terima kasih. Nah di belakang itu ada hal yang berbahaya ternyata. Sampai kantor itu down hampir seminggu, 2 minggu baru beres total. Nah itu yang membahayakan. Jadi social engineering ini udah terkenal dari sejak zaman dulu, belum ada HP, telepon masih telepon rumah yang manual, bukan digital. Nah itu banyak yang social engineering yang sangat populer, seperti yang dilakukan Kevin Mitnick itu, sampai dia bisa bobol bank terus dipenjara 99 tahun tapi dapat premi hampir 50, keluar dari penjara. Itu resiko ya, ingin berbuat jahat. Jadi begitu teman-teman tentang hacker yang melakukan serangan dengan APT, dan langkah yang dilakukannya itu tidak menggunakan yang canggih seperti menggunakan Metasploit atau vulnerability yang ada di target. Terus jujur Microsoft sekarang ini susah dibajak.
susah di attack, maksudnya maaf ya, karena perkembangannya bagus. Saya pernah di instansi militer di sini yang bisa di attack cuma Windows 2000, tapi nggak tahu ke depannya ya. Tapi saya lihat wah nggak ada yang bisa nembus Windows 7 sampai sekarang ini 11 mungkin. Saya 11 dari pensiun. Jadi sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Teman-teman, saya beri keterangan sedikit lagi. Ini penting bahwa saya yakin target utamanya itu mobile banking sama kontak-kontaknya dihubungi untuk minta uang segala, misalkan di rumah sakit berbahaya dan sebagainya. Tapi intinya sih yang utama, kalau mau dia bisa mengcloning sendiri nomor SIM card kita, nomor HP kita dari Ooredoo, Telkomsel atau yang lain, itu yang berbahaya. Jadi waspada terhadap kalau tiba-tiba nomor hilang nih, kenapa? Nah itu kita mesti sesekali rutin ngecek ke galeri, ini di cloning nggak, akibatnya apa kalau cloning berhasil gitu ya. Terus target kedua, contact name, untuk dicari nama-nama yang kira-kira potensial di attack selanjutnya atau ditipu bahwa bapak ini nomornya ada di saya karena kecelakaan dan sebagainya. Terus yang kedua itu kontak tadi. Yang pertama nomor HP, yang kedua kontak name, yang ketiga ngoprek-ngoprek ke WA, chatting kita tuh di, siapa tahu ada yang bermanfaat gitu ya. Itulah, kita mesti juga waspada walaupun HP kita jangan di root. Kalau di root aplikasi bebas install, bebas hambatan semua. Tapi biasanya kalau kayak gitu mobile banking nolak untuk diinstal di Android yang di root. Harus settingan asli dari public non rooted baru bisa keinstall gitu ya. Sekian dulu, terima kasih.